Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan materi mengenai analisis korelasi dan regresi sederhana. Pada materi ini kami akan membahas 6 pokok pembahasan. 2 diantaranya akan dibahas oleh saya atas nama Maria Marcelina Putri Klau. Pembahasan yang pertama yaitu analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Nah, analisis korelasi sederhana ini dikatakan korelasi sederhana karena di sini hanya mengukur hubungan antara dua variabel saja. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Nah, ada pun pola atau bentuk hubungan antara dua variabel ini. Poin yang pertama, nilai koefisien korelasi berada antara negatif 1 dan positif 1. Dikatakan korelasi positif apabila nilainya semakin mendekati positif 1. Dikatakan korelasi negatif apabila nilainya semakin mendekati negatif 1. Dan dikatakan tidak ada korelasi apabila nilainya semakin mendekati 0. Di sini dipaparkan bentuk tabel agar memudahkan kita menentukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada analisis korelasi sederhana, di sini kita menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson atau biasa kita sebut dengan Pearson produk momen. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana bisa kita lihat di situ keterangannya R adalah koefisien korelasi Pearson, N adalah banyaknya data, sigma XY adalah jumlah hasil kali skor X dan Y, sigma X adalah jumlah skor X, sigma Y adalah jumlah skor Y, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat skor X kuadrat, dan sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat skor Y kuadrat. Untuk memudahkan kita dalam memahami rumus tersebut, di sini terdapat contoh soalnya antara penjualan dan laba bersih, di mana penjualan ini merupakan variabel X dan laba bersih ini merupakan variabel Y. Di sini untuk memudahkan kita dalam menghitung menggunakan rumus, kita membuat tabel bantuan yaitu tabel XY, X kuadrat, dan tabel Y kuadrat. Tabel XY ini dimaksudkan adalah X ini dikalikan dengan Y dan hasilnya adalah XY. Dan seterusnya sama halnya dengan X kuadrat, nilai dari X ini dikuadratkan, dan kalau Y kuadrat nilai dari Y ini akan dikuadratkan.
Sini kita mendapatkan N-nya adalah 5, yaitu banyaknya data yang tertera, yaitu sebanyak 5 data. Sigma dari XY di sini adalah 89,3, yaitu jumlah dari variabel XY-nya. Sigma X adalah 14, sigma Y adalah 31,7, sigma X kuadrat adalah 39,5, sigma Y kuadrat adalah 202,05, sigma X dikuadratkan sama dengan 196, dan sigma Y kuadrat adalah 1004,89. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 5 dikali 89,3 dikurang 14 dikali 31,7 per 5 dikali 39,5 dikurang 196, kemudian dikali dengan 5 dikali 202,5 dikurang 1004,89, dimana hasil dari 5 dikali 89,3 adalah 446,5, dan hasil dari 14 dikali 31,7 adalah 443,8, dibagi dengan hasil dari 5 dikali 39,5 yaitu 197,5 dikurang dengan 196, lalu hasil dari 5 dikali 202,5 adalah 1012,5 dan dikurang dengan 1004,89. Nah, di sini 446,5 dikurang 443,8 adalah 2,7. Kemudian 197,5 dikurang 196 adalah 1,5. 1012,5 dikurang 1004,89 adalah 7,61. Nah, di sini untuk memudahkan kita bisa pisahkan akar kuadratnya, yaitu akar kuadrat dari 1,5 dan akar kuadrat dari 7,61 menjadi 2,7 per 1,22 dikali dengan 2,76. Nah, 2,7 per hasil dari 1,22 dikali 2,76 adalah 3,37. Nah, di sini 2,7 per 3,37 mendapatkan hasil 0,8. Nah, nilai R di sini sudah diketahui, yaitu hasilnya 0,8. Bisa kita lihat posisi 0,8 di sini di antara 0,7 dan 0,9 dengan kriteria hubungannya adalah hubungan kuat. Maka kita bisa tahu koefisien korelasi ini bernilai positif, dan hubungan antara variabel penjualan dan laba bersih adalah hubungan kuat. Baik, kita masuk dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Nah, uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji dua pihak karena ingin mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Di sini ada beberapa tahap uji signifikansi koefisien korelasi, yaitu yang pertama pengujian hipotesis,
yang kedua menentukan tingkat signifikansi, yang ketiga menentukan uji statistika, yang keempat dan yang kelima menentukan keputusan. Nah, contoh soal di sini yaitu berikut ini diberi data mengenai biaya iklan dan hasil penjualan. Nah, biaya iklan di sini adalah variabel X dan hasil penjualan ini sebenarnya adalah variabel Y ya. Nah, soalnya yang pertama yaitu kita menghitung koefisien korelasinya. Lalu kita melakukan uji signifikansi koefisien korelasinya dengan taraf nyata 5%. Berikutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari alfa. Penyelesaian di sini yaitu variabel X yaitu 3, 6, 9, 10 dan 13 dengan jumlah variabel X-nya adalah 41. Sini variabel Y 12, 23, 24, 26 dan 28 dengan jumlahnya 113. Kemudian di sini juga kita tetap mencari nilai dari X kuadrat, Y kuadrat dan XY. Nah, yang pertama kan kita menghitung koefisien korelasinya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. R sama dengan 5 dikali 1014 dikurang 41 dikali 113. Lalu dibagi akar kuadrat 5 dikali 395 dikurang 41 kuadrat, lalu 5 dikali 2709 dikurang dengan 113 dikuadratkan. Nah, mendapatkan hasil yaitu 5070 dikurang 4633 dibagi akar kuadrat dari 1975 dikurang 1681 dikali 13.545 dikurang 12.769. Mendapatkan hasil yaitu 437 dikurang akar kuadrat dari 294 dikali 776 sama dengan 437 dibagi akar dari 228.144. Nah, sekarang untuk menghilangi akar kuadratnya, jadi kita mencari akar kuadratnya yaitu 437 dibagi akar kuadrat dari 228.144 adalah 477,64, sehingga mendapatkan hasil 0,915. Yang kedua, di sini kita mengadakan uji hipotesis di mana H0 ρ sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan secara signifikan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Kemudian H alfa di mana ρ tidak sama dengan 0, terdapat hubungan secara signifikan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Nah, di sini juga kita mengadakan uji statistik dengan hitung T, yaitu rumusnya di sini adalah T sama dengan R, yaitu korelasi itu sendiri diakarkan N banyaknya data dikurang 2 per akar kuadrat 1 dikurang R kuadratkan. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja nilai R yang sudah kita dapatkan
dapatkan tadi senilai 0,915, yaitu sama dengan 0,915 akar dari 5, yaitu banyaknya data tadi, dikurang 2 dibagi akar kuadrat dari 1 dikurang nilai R yang dikuadratkan, yaitu 0,915 kuadrat, sama dengan 0,915 dikali dari 3 yang kita dapat dari 5 kurang 2, yaitu 1,732 dibagi dengan akar kuadrat dari 1 kurang 0,837, mendapatkan hasil yaitu 1,585 dikurang dengan akar kuadrat 0,163. Nah, di sini 1,585 dikurang saya ulangi, 1,585 dibagi 0,404 mendapatkan hasil T-nya adalah 3,923. Nah, kemudian di sini kita dibantu dengan tabel uji satu pihak, yaitu dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5% yang tadi sudah ada di soal, dan N sama dengan 5, maka diperoleh T tabelnya adalah T alfa dibagi 2 dikali N dikurang 2, yaitu sama dengan T 0,05 dibagi 2 dikali 5 kurang 2, sama dengan 0,025 dikali 3. Nah, di sini mendapatkan hasil 3,182, yaitu bisa kita lihat di tabel ini, di mana DK-nya 3, sudah kita dapatkan 3, dan uji dua pihak ya, kita lihat di uji dua pihak, kita lihat di uji dua pihak sini, tabelnya 0,025 jadi kita lihat di tabel di sini, di tabel uji dua pihak, yaitu 0,05 dengan DK-nya 3, hasilnya 3,182. Nah, sehingga tolak H0 jika T lebih besar sama dengan 1824, atau kita juga bisa bilang 3,182 ya, atau T lebih kecil minus 3,1824. Nah, sini ada grafiknya ya. Kemudian kesimpulan dari ini yaitu karena nilai T hitung sebesar 3,92 lebih besar dari 3,182 yang sudah kita lihat di tabel bantu ini, sehingga hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Nah, artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara biaya iklan yang dikeluarkan dengan hasil penjualan. Kemudian interpretasinya di bagian C, yaitu jenis korelasi atau hubungan antara biaya iklan dan hasil penjualan adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya, semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan
dipasarkan, maka hasil penjualan pun akan naik. Ya, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angelina Eri. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Eri. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang analisis regresi sederhana dan asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Yang pertama, analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel independennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti perubahan pada variabel Y secara tetap. Berikut persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel independen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien regresi. Contohnya, seorang pengusaha bernama Andrianto ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi pada perusahaan minyak wangi. Dari pernyataan tersebut didapat variabel independen adalah volume penjualan dan variabel independen adalah biaya promosi. Data-data yang dapat ditabulasikan sebagai berikut. Jadi ini data-datanya. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita mencari konstanta dan koefisien regresi. Cara mencari konstanta yaitu rumusnya A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Selanjutnya, rumus untuk mencari koefisien regresi adalah B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Setelah mendapatkan konstanta dan koefisien regresi, kita cari persamaannya dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Dapat hasil Y sama dengan 52,713. Yang berikut, model regresi sederhana. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Contohnya, ketika pendapatan seseorang sebesar 1 juta rupiah, maka pengeluarannya bisa saja 500.000 rupiah, 600.000 rupiah, atau 700.000 rupiah. Yang kedua, linearitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa model analisis regresi bersifat linear. Artinya, kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Yang ketiga, variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah atau pada respon yang berbeda. Yang ketiga, autokorelasi untuk data time series. Ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Contohnya, model kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Jika ditemukan autokorelasi, artinya terdapat pengaruh lag waktu terhadap inflasi. Artinya, inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM hari ini, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM sebelumnya, 1 hari atau 1 bulan, tergantung data yang dikumpulkan. Yang berikut, kegunaan analisis regresi sederhana. Yang pertama, digunakan untuk forecasting atau memprediksi nilai Y.
Namun sebelum melakukan forecasting, terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi linear. Ketika model yang fit sudah terbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel Y yang sudah diketahui. Katakanlah sebuah model regresi yang digunakan dan konsumsi ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dan konsumsi, maka kita dapat memprediksi berapa tingkat konsumsi masyarakat ketika kita sudah mengetahui pendapatan masyarakat. Yang kedua, mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalkan kita memiliki satu serial data variabel Y. Melalui analisis regresi linear sederhana, kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hubungan antar variabel dalam analisis regresi bersifat kausalitas atau bersifat sebab akibat. Berikut asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Asumsi yang pertama, persamaannya artinya nilai yang diharapkan bersyarat dari UI tergantung pada XI tertentu adalah 0. Yang kedua, asumsi yang kedua, di mana I dan J dua pengamatan yang berbeda dan di mana COV berarti covariance. Asumsi yang ketiga, persamaan di atas menyatakan bahwa varians UI untuk tiap XI adalah suatu angka konstan positif yang sama dengan 0,2. Bisa dikatakan juga bahwa populasi Y yang berhubungan dengan berbagai nilai X mempunyai varians yang sama. Asumsi yang keempat menyatakan bahwa gangguan U dan variabel yang menjelaskan X tidak berkorelasi. Yang berikut ciri-ciri penaksir kuadrat terkecil. Penaksir tadi dinyatakan semata-mata dalam besaran yang diamati, besaran sampel. Penaksir tadi merupakan penaksir titik, yaitu dengan sampel tertentu tiap penaksir akan memberikan hanya satu nilai tunggal parameter populasi yang relevan. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Len. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Yang pertama, perkiraan interval. Perkiraan interval ini dimaksudkan untuk menggambarkan nilai tengah untuk setiap nilai X. Jadi, perkiraan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval ini, kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Jadi, dalam hal ini, yang dimaksud dengan parameter itu adalah suatu nilai yang dijadikan patokan atau tolak ukur terhadap nilai-nilai yang lainnya. Atau dengan kata lain, parameter itu nilai yang menjadi harapan untuk hasil yang akan kita peroleh. Rumus perkiraan interval ada pada slide. Contoh soal, dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi antara nilai UAS di sekolah dengan nilai UN, di mana telah ditetapkan 5 sampel berdasarkan 5 responden tersebut diperoleh data sebagai berikut. Datanya ada pada tabel. Kemudian untuk menentukan perkiraan intervalnya, terlebih dahulu kita harus membuat persamaan regresinya dan juga menentukan kesalahan baku regresinya dan penduga. Jadi di sini di slide di situ sudah diketahui dia punya persamaan regresinya itu Y sama dengan 3,3 ditambah 0,5x. Kemudian untuk kesalahan baku regresinya di sini 0,875. Kesalahan baku pendugaannya 4,96, kesalahan baku penduga B-nya 0,661. Kemudian DB-nya 3, alpanya 0,025, kemudian T 0025 dikali 3-nya sama dengan 3,81,
Jadi setelah semuanya sudah diketahui, di sini kemudian kita menentukan dia punya pendugaan interval parameter A. Jadi di sini pendugaannya yaitu 3,3 dikurang 3,81 kali 4,96 kurang dari sama dengan parameter A kurang dari sama dengan 3,3 dikali 3,814,96 dikurangi 15,59 kurang dari sama dengan parameter A kurang dari sama dengan 22,19. Artinya, dengan interval keyakinan 95% dalam jangka panjang atau jika sampai diulang-ulang dari 100 kasus pada interval negatif 15,59 sampai 22,19 akan berisi parameter A yang benar. Kemudian yang kedua, pendugaan interval parameter B, yaitu 0,5 dikurang 3,81 dikali 0,661 kurang dari sama dengan parameter B kurang dari sama dengan 0,5 tambah 381 kali 0,661 kurang 2018 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 3018. Artinya, dengan interval keyakinan 95% dan dalam jangka waktu panjang atau jika sampel diulang-ulang 95 dari 100 pada interval negatif 218 sampai 3018 akan berisi parameter B yang benar. Kemudian penduga nilai tengah Y, rumusnya seperti yang ada pada slide. Contoh soal berikut ini adalah 8 pengukuran pada tinggi anak dengan tinggi bapak dan tinggi anak sulungnya. Datanya seperti yang ada pada tabel. Kemudian di sini pertanyaannya itu menentukan selang kepercayaan. Jika di sini dia punya selang kepercayaannya 95% bagi nilai tengah tinggi badan anak yang bapaknya memiliki tinggi 165 cm. Jadi di sini kita membuat tabel. Setelah kita membuat tabelnya, kita menentukan rata-rata X. Jadi di sini rata-rata X-nya 165,8. Kemudian rata-rata Y-nya 167,75. Kemudian untuk model regresinya, B1-nya itu sama dengan 0,623, kemudian B0-nya sama dengan 64,70. Sehingga di sini Y-nya sama dengan 64,70 ditambah 0,623. Penduga titik nilai tengah tinggi anak yang bapaknya memiliki tinggi 165 cm adalah rata-rata populasi XY 165 itu sama dengan 167.495 cm. Galat baku dugaan tersebut adalah 2804 dengan T-nya 2447. Selang kepercayaannya 95% tinggi anak yang bapaknya memiliki tinggi 165 cm adalah 160.643 dan 174.356. Kemudian yang berikutnya, pendugaan satu nilai Y pada X tertentu. Rumusnya seperti yang ada pada slide. Contoh soalnya, untuk data pada contoh 1, tentukan selang kepercayaan 95% bagi tinggi badan seorang anak yang bapaknya memiliki tinggi badan 165 cm. Jadi di sini penduga titik nilai Y pada tinggi anak yang bapaknya memiliki tinggi 165 cm adalah 167.495 cm.
Galat baku dugaan tersebut adalah 8.392 dengan T-nya 2.447. Selang kepercayaan 95% tinggi anak yang bapaknya memiliki tinggi 165 cm adalah 146,96 dan 188,3. Yang kedua, pengujian hipotesis. Jadi sebelum masuk ke dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu sendiri berasal dari kata hipo yang artinya lemah atau kurang, dan berasal dari kata tesis yang artinya itu teori atau proposisi. Jadi hipotesis di sini diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah atau yang masih bersifat sementara. Sedangkan pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang sistematis dan terstruktur, dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Contoh soalnya diambil dari soal sebelumnya di bagian perkiraan interval untuk koefisien regresi. Jadi untuk parameter A-nya H0 berbanding A sama dengan A0, H1 berbanding A tidak sama dengan A0. Untuk parameter B-nya H0 berbanding B sama dengan B0, H1 berbanding B tidak sama dengan B0. dB-nya itu sama dengan 3, untuk alfanya sama dengan 0,225, untuk T-nya sama dengan 3,81. Kriteria pengujiannya H0 diterima apabila 3,81 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan 3,81. H0 ditolak apabila T0-nya kurang dari 3,81 atau T0-nya lebih besar dari 3,81. Kemudian kita menentukan uji statistik untuk parameter A. Jadi di sini T0-nya itu 0,66, untuk parameter B T0-nya itu sama dengan 0,75. Dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulannya, yaitu untuk parameter A karena T0-nya sama dengan 0,66 kurang dari T 0,025 dikali 3 sama dengan 3,81, maka tolak H0. Kemudian untuk parameter B-nya karena T0-nya sama dengan 0,75 kurang dari T sama dengan 381, maka tolak H0. Jadi di sini dengan menentukan perkiraan interval itu memiliki manfaat terhadap pengujian hipotesis. Jadi manfaat dari perkiraan interval untuk pengujian hipotesisnya yaitu yang pertama, memberikan gambaran awal dari hasil yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua, mampu membuat rencana tindak lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Yang berikutnya, hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku. Yang pertama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi. Jadi yang dimaksud dengan koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Yang kedua, koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Kemudian yang ketiga, standar error atau kesalahan baku pendugaan. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran ketepatan pendugaan Y berdasarkan X yang diketahui dengan nilai pengamatan Y.
Hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel apabila nilai yang sesungguhnya, yaitu Y, mendekati garis regresi Y, maka koefisien korelasinya juga besar dan kesalahan pendugaan akan kecil. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau bahasa sederhananya seberapa besar kemampuan X dalam menjelaskan Y. Kesalahan baku pendugaan merupakan ukuran yang menyatakan kedekatan suatu nilai yang sesungguhnya terhadap garis regresi. Jadi, antara koefisien korelasi dan kesalahan baku pendugaan mempunyai kesamaan dalam fungsinya, yaitu mengukur kedekatan nilai sesungguhnya atau nilai pengamatan terhadap nilai dugaan atau garis regresinya. Semakin besar koefisien korelasi dan semakin kecil kesalahan baku pendugaan, maka hasil dugaannya akan semakin baik. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Untuk perhatiannya, terima kasih.